Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, bertempat di halaman rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 58, Jakarta. Diproklamasikan oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Ini pertanda bahwa Indonesia sudah merdeka. Kemerdekaan Indonesia ini mendapat tentangan yang serius ketika pada 29 September 1945 pasukan Nica membawa pasukan Afnei datang ke Indonesia karena Belanda ingin kembali menjajah negara Indonesia. Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Menurut Konvensi Montevideo Uruguay 1933, terdapat dua unsur untuk memenuhi syarat berdirinya sebuah negara. Yang pertama, unsur konstitusi. Yang kedua, unsur deklaratif. Unsur konstitusi ada 4. 1. Memiliki wilayah. 2. Memiliki rakyat. 3. Memiliki pemerintahan yang berdaulat. 4. Pengakuan dari negara lain. Indonesia harus memenuhi syarat ini untuk menjadi sebuah negara. Dalam rangka untuk mendapat pengakuan dari negara lain, Indonesia mengirimkan misi diplomat untuk mendapatkan dukungan kemerdekaan ke Timur Tengah. Tokohnya antara lain yang pertama Haji Agus Salim, yang kedua Nazir Datu Pamuntajak, yang ketiga Abdul Qodir, yang keempat Abdul Rohmat, yang kelima Baswedan, yang keenam Tasjidi. Merupakan diplomat yang dikirim ke Timur Tengah Indonesia untuk mendapat dukungan. Yang pertama, Indonesia mendapatkan dukungan dari Mesir. Mesir merupakan negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946, kemudian disusul dengan negara Arab dan lainnya. Dokumen resmi Mesir disampaikan oleh Muhammad Abdul Mu'min ke Yogyakarta. Kemudian Mesir menjadi negara yang sering mengeluarkan anjuran agar negara-negara anggota Liga Arab yang mengaku kemerdekaan Indonesia. Lalu Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Kamal Abdul Rahman Bey menyampaikan dukungan kepada Indonesia secara de facto pada 22 Maret 1946 dan pada 10 Juni 1947 terjadi penandatanganan persahabatan antara Haji Agus Salim dengan Lerasi Pasa. Yang kedua, Suriah. Suriah merupakan negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1947 diadakan perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan Suriah di Damaskus. Yang ketiga, Lebanon merupakan negara ketiga yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada 21 Juli 1947 terjadi perundingan antara Haji Agus Salim dengan Perdana Menteri Lebanon Riyad al-Sol terkait dengan dukungan kemerdekaan Indonesia. Presiden Lebanon Bechara el-Khoury memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Juli 1947. Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Lebanon secara resmi 1950. Yang keempat, Arab Saudi. Dilakukan perundingan antara delegasi Indonesia yang dipimpin Muhammad Rasjidi dengan Raja Abdul Aziz Al Saudi. Arab Saudi secara resmi memberikan pengakuan kemerdekaan terhadap Indonesia pada tanggal 21 November 1947. Yang kelima, Yaman mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 20 November 1947. Pengakuan kedaulatan disampaikan melalui perwakilan Yaman di Liga Arab. 6. Palestina dari Syekh Muhammad Amin Al-Husadi menyampaikan dukungan dan ucapan selamat ketika Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia pada 6 September 1944. Setelah Indonesia merdeka, Palestina merupakan salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang ketujuh, Vatikan merupakan negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Vatikan menaruh simpati terhadap perjuangan dari Uskup Katolik Semarang Albertus Suegija Pranata yang memiliki rasa nasionalisme tinggi terhadap Indonesia. Vatikan membuka kedaulatan secara resmi pada tanggal 6 Juli 1947. Yang ke-8, India. Dukungan dari India diwujudkan dengan pelaksanaan Konferensi Asia untuk Indonesia bertempat di New Delhi pada tanggal 20 sampai 25 Januari 1949 yang menghasilkan resolusi
pengembangan pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta, penarikan tentara Belanda dari Indo, pengerahan kedaulatan kepada Indonesia Serikat paling lambat 1 Januari 1950. Indonesia pada masa Perdana Menteri Sultan Syahrir pernah mengirimkan 500.000 ton beras ke India pada tahun 1946 atau yang dikenal dengan India Rice. 9. Australia. Dukungan Australia ini dikarenakan partai buruh yang ada di Australia bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Bentuk dukungan dari Australia. Buruh di Australia melakukan boikot di seluruh pelabuhan Australia 20 September 1945 yang dikenal dengan peristiwa Black Armada. Australia menjadi negara yang menjadi perwakilan Indonesia dalam Komisi 3 Negara KTN. KTN merupakan lembaga yang dibentuk oleh PBB pasca Belanda melakukan agresi militer Belanda yang pertama setelah Belanda melakukan agresi militer Belanda kedua. Karena diubah namanya menjadi UNCI dan di situ wakil Australia adalah Chrysalis yang nanti menjadi wakil ketika konvensi meja bundar.